guys, welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini aku mau makeup dulu. Sekarang di pagi. Ini tuh sama kayak video aku yang satunya. Kalian bisa cek aja, tapi itu tentang ini. Nah, kalian bisa tonton juga itu karena aku situ banyak bacot guys. Aku ngasih informasi ke kalian. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara supaya kita tuh nggak salah milih jurusan ketika kita kuliah. Nah, ini tuh informasi penting banget ya buat kalian yang masih bingung gimana caranya untuk cara mencari atau mendapatkan jurusan di perkuliahan, di bangku perkuliahan nanti, dan jurusannya itu nggak salah sama bidang kita. Jadi caranya itu gampang banget. Aku sebenarnya ini sesuai sama pengalaman aku ya teman-teman. Jadi di sini aku sambil makeup dulu, maaf, karena aku tadi belum makeup. Dan ini tuh masih pagi-pagi, sekitar jam berapa ya? Aku lihat dulu. 7:03 gitu. Kenapa aku kasih tahu ke kalian? Karena ini tuh informasi penting banget buat kalian. Yang pertama itu ya, kalian itu harus kenali tercoret. Yang pertama itu kalian harus kenali dulu diri kalian itu bagaimana. Jangan melihat orang lain, jangan melihat teman. Kalau teman kalian misalnya nih, teman sejati kalian ada 2, terus keduanya itu ngambil jurusan matematika gitu atau jurusan bahasa gitu ya. Tapi kamu mau ikut ke mereka gitu, ikut mereka doang, yaitu jurusan bahasa. Tapi sebenarnya bidang kamu tuh bukan di bahasa gitu. Jadi itu jelek banget karena kamu hanya ikut teman. Jadi nanti itu bakalan fatal di pertengahan jalan ketika kamu sudah kuliah. Nah, jadi kalian harus sesuaikan sama bidang kalian. Kalian itu sebenarnya kuliahnya itu tuh kalian mau jurusan apa gitu. Kalian harus lihat. Pertama gini, caranya untuk mengenali diri nih gimana? Yang pertama gini. Kalian boleh melihat hasil nilai raport kalian atau nilai akhir kalian pada saat kelas 3 SMA gitu kan. Kan di situ kita lagi milih-milih jurusannya. Nah, kalian bisa lihat di situ sebenarnya nilai kalian yang paling bagus itu yang mana gitu. Yang paling tinggi, yang paling terbaik dari yang lainnya gitulah. Terus dari situ tuh kalian bisa lihat bahwa kalian tuh bidangnya di situ gitu. Terus yang kedua, kalian bisa pikir-pikir nih, selama pelajaran berlangsung waktu SMA, kalian itu sering mengerti pelajaran yang mana gitu. Kalau kalian suka pelajaran fisika atau matematika, maka pilihlah fisika atau matematika gitu. Jangan pilih jurusan yang memang benar-benar nggak kalian sukai, nggak kalian bidangi, nggak kalian minati gitu. Kenapa? Karena nanti bakalan susah gitu. Pasti kita mikir ya, satu guru di sekolah hanya untuk satu mata pelajaran, itu dominan kan. Misalnya gini, maksud aku gini, satu guru nih, guru bahasa Indonesia, otomatis dia memang guru bahasa Indonesia tetap satu, bukan dia yang ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris, ngajar ilmu sosial gitu. Enggak, kenapa? Karena nanti bakalan ribet gitu loh. Jadi disiapkan satu guru mengajarkan satu mata pelajaran gitu. Jadi kita harus tahu juga bidang kita tuh di mana, jangan hanya semua kita ambil gitu. Terus ya, ini aku mau sedikit cerita lagi. Aku punya guru nih di SMA, dia tuh pengalaman banget katanya gitu. Aku seneng banget sama cerita dia karena dia bilang waktu di SMA dia punya guru yang benar-benar dia nggak sukai, dan aku nggak tahu ya lebih tepatnya mata pelajaran apa, aku nggak ingat. Dan sebenarnya dia tuh nggak suka, mungkin hanya dia aja orangnya atau aku aja orang yang nggak suka sama guru gitu. Tapi aku nggak mau, aku bakalan bolos pada saat mata pelajaran dia. Tapi guru aku ini guys, dia bilang dia tuh nggak suka sama gurunya itu, dia nggak suka sama mata pelajarannya. Tapi dia malah kebalik kayak aku, yaitu dia berusaha mati-matian, dia berusaha supaya nilai dia itu bagus, supaya dia tuh membuktikan ke guru yang gak dia sukain itu guys. Salut kan, aku tuh bangga banget punya guru kayak gitu. Dan di situ aku tuh kayak
wah ini memotivasi aku banget gitu. Aku mikirnya wah iya ini bener gitu, kayak gini bener, kayaknya cuman aku aja ya kalau aku nggak suka sama gurunya. Nah aku bakalan nggak masuk nih ke sekolahnya gitu, kayak nggak masuk pelajarannya, atau bakalan aku bolos ke kantin gitu. Atau kalian sama juga? Komen di bawah. So next, untuk yang kedua ini tuh kayak kalau kalian udah menjalani nih tips yang pertama tadi, ini bakal berhubungan sama tips yang kedua, dan tips kedua ini gampang banget buat kalian. Jurusan yang kalian pilih, kalian lihat dulu di suatu universitas itu akreditasinya apa gitu. Kalian harus cari yang minimal akreditasinya B. Ya, kalian pasti pada tahu lah kenapa aku suruh kalian cari yang minimal akreditasi kampusnya atau akreditasi jurusannya itu B gitu, kayak fakultasnya itu B gitu. Itu bakalan banget minimal ya B, dan maksimal tuh A. Kalau ada A plus boleh kali ya, A plus. Nah itu untuk tips yang kedua. Dan tips yang ketiga nih, ketika kalian udah nih, yang pertama kamu udah pilih jurusan, udah bagus, udah mateng. Terus yang kedua kalian pilih yang akreditasinya minimal B. Wis, keren. Terus yang ketiga nih, kalian harus anggap dosen kalian itu adalah orang tua kita. Kenapa? Karena apalagi ya buat kita perantau, orang tua kita di rantauan ini adalah dosen kita gitu. Jadi anggaplah dosen kalian itu adalah orang tua, guys. Jadi ada motor lewat. Anggaplah dosen kalian itu orang tua kalian di tanah rantau kalian. Kenapa aku bilang gitu? Karena mereka lah tempat kayak gimana ya? Menurut aku ya itu aja, orang tua kayak orang tua kita, dan kita harus menolong mereka ketika mereka kayak butuh tolongan. Meskipun mereka nggak butuh pertolongan, kita harus tanya, ibu atau bapak apakah membutuhkan pertolongan gitu. Kita harus rajin-rajin bertanya. Kayak aku tuh sering banget pada saat kita di kelas, kita kan udah harus nunggu nih di kelas, nungguin dosen. Nah dosennya itu masuk ke kelas, dan aku lihat dia tuh membawakan tas yang berat dan buku gitu. Jadi aku selalu menawarkan, ibu apakah bisa saya membawakan buku atau tas ibu gitu ke dalam. Aku sering banget kayak gitu, bukan caper guys, bukan. Bisa dibilang aku tuh orang yang memang benar-benar peduli gitu loh, peduli sama, apalagi kalau dosen tuh kan kita anggapnya itu mereka itu adalah orang tua kita. Nah jadi aku cukup ngasih 3 informasi aja ya, 3 tips supaya kalian tuh bener-bener memantapkan diri untuk memilih jurusan. Dan buat kalian yang nonton ini, semoga kalian tuh keterima di jurusan kalian. Next aku bakalan buat cerita pengalaman aku kuliah dari mulai 0 sampai aku sekarang di semester sekian gitu ya. Jadi aku pengen cerita juga ke kalian supaya kalian itu tahu juga pengalaman ya, walaupun sedikit, yang penting tahu gitu ya. Dan aku mohon share juga ke teman-teman kalian supaya kalau kalian ada yang mau ditanya nih, kalian bisa DM aja aku, DM aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, aku nggak usah gengsi guys, nggak usah malu. Karena kalau takut bertanya nih, kalian sok-sok tahu, kalian bakalan sesat. Tapi bukan berarti aku yang paling sok tahu ya teman-teman, tapi ini sesuai sama pengalaman aku gitu. Oke. Sekian dulu bacotan aku. Bukan bacot sih, tapi ini penting buat kalian, penting. Ini tuh ngebangun kalian, buat kalian itu sadar kalian tuh pilih jurusan tuh yang salah atau enggak gitu. Oke. Aku lapar. Oke, guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Bantu aku guys, bantu aku please. Karena aku masih sedikit banget ya subscribernya.
Oke dah.